Pasaman Islamic Center yang dihormati Bapak Ibu jamaah, umumnya kita yang hadir pada malam hari yang berbahagia ini. Kembali kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, sampai pada malam ini Allah kembali pertemukan kita dalam rangka melaksanakan kajian wirid yang alhamdulillah pada malam ini merupakan perdana setelah Ramadan. Kita kembali dengan kajian-kajian mingguan. Biasanya setiap Selasa malam di masjid ini ada kajian antara sholat maghrib dan isya. Oleh karena itu, ini merupakan jihad perjuangan kita dengan menahan diri sejenak, dengan kesabaran kita sama-sama di masjid ini setelah sholat maghrib menunggu sholat isya. Kita mohon kepada Allah agar kiranya rangkaian-rangkaian ibadah yang kita lakukan pada malam ini dihitung menjadi amal soleh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sama-sama kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak Ibu jamaah sholat maghrib yang dirahmati Allah, masih dalam suasana Syawal, Idul Fitri. Judul kajian pendek kita pada malam ini 3 ciri orang yang setelah Ramadan. Jadi Bapak Ibu, baru lebih kurang sebulan kemarin kita melaksanakan madrasah ruhaniyah Ramadan, ditempa dengan berbagai kegiatan ibadah selama Ramadan. Setidaknya menurut pendekatan Al-Quran dan hadis ada 3 ciri orang yang selesai mereka Ramadan. Pertama, meningkatkan kesolehan sosial. Jadi Bapak Ibu, meningkatkan kesolehan sosial, cinta dan gemar melakukan amal kebaikan. Ada dalam Quran itu perbedaan antara orang yang soleh dengan orang yang muslim. Orang soleh dia baik, dia taat, tetapi kebaikannya hanya untuk dirinya sendiri. Orang lain tidak merasakannya. Berbeda dengan orang muslim, lebih tinggi, lebih hebat dari orang soleh. Orang muslim itu dia baik, dia taat kepada Allah, tetapi kebaikannya bisa dirasakan oleh orang lain. Dia punya harta, yatim piatu merasakannya. Dia berwakaf di berbagai tempat, berguna, bermanfaat bagi orang lain. Dia punya jabatan, jabatannya itu mampu mensejahterakan orang lain. Sejatinya orang yang Idul Fitri itu adalah orang yang cinta dengan amal kebaikan, orang yang selalu menyebarkan benih-benih kebaikan. Jadi Bapak Ibu, siapa yang menabur benih kebaikan itu pasti dia akan menuainya. Karena mereka menyadari ad-dunya mazra'atul akhirah.
Dunia itu sawah ladang, tempat kita bertanam. Pasti Allah akan balas semua perbuatan kita itu. Oleh karena itu, orang yang setelah Ramadan adalah mereka yang gemar, yang cinta dengan kebaikan-kebaikan, yang menebarkan kebaikan di mana saja mereka berada. Tebarlah kebaikan itu di mana kita berada. Pasti satu saat kita akan memetik menuainya. Tapi sebaliknya, kata Allah, siapa yang menebar benih kejahatan, kezoliman, dosa dan kemaksiatan, mungkin saja Bapak Ibu dia sukses dengan kejahatannya itu, mungkin saja dia bahagia dengan kezolimannya itu, tapi pasti di akhirat ada Allah, Hakim yang maha adil terhadap orang-orang yang curang. Itu ayat yang kita baca tadi, surat Sajadah ayat 12. Jadi Bapak Ibu, sering kita dengar imam kita membaca ayat ini setiap subuh Jumat, terdengar oleh kita. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Sekiranya mereka orang-orang yang berdosa itu nanti berhadapan dengan Allah, di hadapan Allah mereka tertunduk malu, mereka tidak berani menatapku, kata Allah. Kenapa? Lantaran dosa dan kejahatan mereka ketika di dunia menabur benih-benih kemaksiatan itu. Mereka berdoa kepadaku, kata Allah, Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, kami sudah melihat, wa sami'na, kami sudah mendengar, farji'na, kembalikan kami ke dunia ya Allah. Lah nampak azab, lah nampak siksaan itu Bapak Ibu, lah tadana, lah dicari, baru minta balik ke dunia. Tidak mungkin lain. Tolong ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Na'mal sholihan, kami ingin beramal soleh, kami ingin menjemput amal-amal yang tinggal di dunia dulu. Tidak bisa lemah. Nasilah jadi bubur. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Betapa banyak besok Bapak Ibu di akhirat manusia-manusia yang menangis, menyesal, bahkan tangis darah, tapi tiada lagi berguna penyesalan itu. Tidak ada guna artinya air mata darah itu. Tidak ada gunanya lagi. Ketika di dunia pula kita menanam, menabur, betapa indahnya cinta dan kasih sayang terhadap kebaikan-kebaikan itu. Betapa hebatnya cinta dan kasih sayang terhadap sesama manusia, membangun nilai-nilai kebaikan. Jadi Bapak Ibu, luar biasanya madrasah Ramadan kemarin. Setelah Ramadan kita pertama cirinya adalah orang yang meningkatkan kesolehan sosial. Dalam hadis At-Tabrani kita baca, malam yuqahu mimma tuhibbu. Siapa yang mendatangi saudaranya, dia ingin bersilaturahim ke tempat saudaranya, kemudian dia membawa sesuatu yang diinginkan, yang disukai saudaranya, pasti kata Allah akan kugembirakan nanti. Luar biasanya Bapak Ibu.
Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat, atadruna minal muflis, tahukah kalian orang yang bangkrut itu? Kata sahabat, orang yang bangkrut itu yakti yaumal kiamah, yang datang di hari kiamat. Nyo kecil sahabat ndak ada punya harta, ndak ada nyo punya segala-galanya. Tapi kata Rasulullah, ndak itu bukan orang yang tidak punya harta, punya dirham, tetapi nanti di hari kiamat kata Rasulullah, dia membawa amal sholatnya banyak, sembahyangnya banyak, pahala ibadah zakatnya banyak, pahala ibadah puasanya banyak, puasa wajib, puasa sunat, apalagi pahala haji umrohnya selama hidup. Tetapi semua pahala itu habis diberikan kepada orang lain. Qad satama haza, dia mencaci maki, dia menghina si fulan. Wa akala mala haza, dia memakan harta si fulan, mengambil hak orang lain, mengambil hak orang lain dengan secara batil. Apalagi wa qatala, bahkan dia membunuh, menzolimi. Semua amal itu, semua pahalanya itu, pahala sholat yang banyak tadi, pahala puasanya yang banyak tadi, pahala zakat, umrah, hajinya, semua habis diberikan kepada orang-orang yang pernah dia sakiti, yang pernah dia zolimi ketika di dunia. Nauzubillah. Jadi Bapak Ibu, ini hebatnya. Pertama, kesolehan sosial luar biasa. Ramadan, setelah itu menjadikan kita orang-orang yang mempertahankan nilai-nilai kualitas Ramadan, meningkatkan kesolehan sosial. Satu. Yang kedua, meningkatkan kesolehan individual. Jadi berakhir Ramadan bukanlah akhir segala-galanya, tetapi setelah Ramadan kita menjadi orang yang baru, membangun peradaban yang baru. Kebiasaan-kebiasaan kita Ramadan tetap. Kita nan biasa sholat berjamaah tetap biasa lebih setelah Ramadan, karena kita sudah dilatih sebulan penuh, dilatih, digembleng dengan ibadah Ramadan kemarin. Jadi lebih hebat setelah Ramadan, di luar biasa. Sejatinya orang yang setelah Ramadan itu adalah orang-orang yang meningkatkan kesolehan individual. Orang yang Idul Fitri itu adalah orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, ini nikmat luar biasa. Sehat, rezeki kita yang paling hebat, sehat. Kama saja bisa kita Pak. Banyak acara pesta baralek Pak, siap raya awak sehat, pai sadonya. Alhamdulillah terpenuhi semua undangan. Cubalah sakit. Jadi manusia itu, inilah sering kita, penyakit manusia itu, kita jarang bersyukur dengan yang ada. Nikmat itu akan terasa setelah tiada. Nikmat sehat akan terasa ketika kita sakit, baru terasa. Ya Allah sehatkan aku, padahal lamu sehat pada sakit memang.
Salamu itu sehat, sakit nyo mengeluh, nyo menyesal, penyesalan, minta sehatkan ya Allah. Kita jarang bersyukur dengan nikmat yang ada. Nikmat banyak, tidak bisa kita hitung lagi. Banyak luar biasa. Nikmat sehat pula yang paling nomor satu. Kalau tidak sehat, awak ba'aka bau sahum, ba'aka pai dinas, ka untuk aktivitas yang lain. Tapi lah banyak bidih, banyak lo banyaki, habis sadunya. Makanya setiap bertemu kita dengan siapa saja, aduh sehat Pak, aduh sehat Bu, itu yang ditanya. Baru cerita yang lain. Ternyata nikmat sehat itu Bapak Ibu tidak bisa kita beli, saking mahalnya sehat itu. Oleh karena itu, kebiasaan selama Ramadan tetap kita tingkatkan setelah Ramadan, meningkatkan kesolehan individual. Nikmat orang tua tasu mana lewat setelah tiada, apalagi Ramadan, apalagi rayu itu Pak. Biasanya rayu itu kita bersama-sama dengan orang tua. Kiranya orang tua sudah berpulang ke rahmatullah. Tarasubana jawan setelah tiada beliau, baik salah satu atau kedua orang tua akan terasa setelah mereka tiada. Oleh karena itu, yang ada orang tuanya, mari sama-sama kita rawat, kita jaga. Jangan sampai kita menyakiti hatinya, karena mereka itu wakil Tuhan yang ada di dunia ini. Nikmat orang tua luar biasa akan terasa setelah tiada. Nikmat ayah dan ibu, kasih sayang ibu tiada penghujung, kasih sayang ayah tiada batasnya. Mari sama-sama kita doakan yang sudah tiada orang tuanya, datanglah ke kuburannya, pergilah berziarah, karena ziarah itu hukumnya sunnah. Sekali seminggu baiklah. Bagi yang tidak ada kesempatan, sekali setahun pergilah. Setiap ucapan salam anaknya seolah-olah ruh orang tua itu menjawab salam. Jadi Bapak Ibu, orang-orang hebat itu, orang-orang sukses itu dipastikan mereka sangat santun kepada ayah ibunya. Jadi kalau ada orang kini tidak tahu di mana kuburan orang tuanya, itu tanda tidak pernah diajarkan. Aduh, 5 hari yang lewat, mama istri yang bodoh dari Medan, tadi baru berangkat ke Medan. Itu sekali setahun kalau pulang tuh Pak, sadonya kuburan orang tua keluarga itu, Pak itu saja ya, Pak ziarah saja. Apa rayu ke rumah-rumah tuh beko lah, nyu ziarah dulu. Anak istri itu diajak taruh setiap tahun. Itu anggotanya, iko ziarah kok mak ke Jambo. Taruh mama gue madaliko setiap tahun. Oh iyalah, kalau tak diajarkan Ustaz, anak kita tak tahu nanti. Jadi kalau tak ditunjukkannya, bilonya besok abi awak meninggal, awaknya tak tahu lain. Ziarah itu penting gitu. Makanya silaturahim, Ramadan, puasa, rayu, bahari rayu ke rumah dursana, keluarga, famili, kemudian berziarah kepada keluarga orang-orang yang
berjasa dalam hidup awak itu pendidikan yang luar biasa. Jadi mama tuh setiap tahun bawa anaknya supaya tahunya awak ustaz kecilnya 10 atau 5 tahun ke depan mungkin kita tak ada lagi, tak tahu, tapi yang akan melanjutkan adalah anak-anak awak kecilnya, cucu keponakan awak. Jadi Bapak Ibu, nikmat itu akan terasa setelah tiada. Fa in kunta nikmati, jika nikmat itu kuberikan, kata Allah, maka jangan kamu sia-siakan. Kalaulah dicabut nikmat itu sakijok matu saja akan hilang, akan lenyap dari kehidupan kita. Oleh karena itu, Nabi Sulaiman orang yang kaya raya, istananya berlapiskan emas, tapi apa doanya Rabbana auzi', ya Allah, an azkura ni'mataka allati an'amta alayya, jadikanlah aku orang-orang yang pandai bersyukur, baik kepada Allah maupun orang yang pandai berterima kasih kepada manusia, kepada ayah dan ibuku. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ciri orang setelah Ramadan yang kedua adalah meningkatkan kesolehan individual. Yang terakhir, ciri orang setelah Ramadan kemudian dia Idul Fitri adalah menghiasi dirinya dengan akhlakul karimah. Jadi mengembangkan nilai-nilai persaudaraan, membangun nilai-nilai kemanusiaan. Luar biasa Bapak Ibu. Ramadan bukanlah akhir segala-galanya. Kita buktikan setelah Ramadan. Berhasil tidak berhasilnya Ramadan itu kita lihat setelah Ramadan. Di sebulan patang kita dilatih dengan ibadah Ramadan, persiapan 11 bulan yang akan datang. Setelah Ramadan kita lihat, jadilah dia orang-orang yang membangun nilai-nilai perdamaian, menghindarkan permusuhan. Khairun nas, sebaik-baik manusia itu anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik itu adalah bermanfaat, berguna bagi manusia lain. Jadi Bapak Ibu, kita bangun, kita kembangkan nilai-nilai rasa persaudaraan, perdamaian. Jadilah kamu seperti jarum yang mampu menyatukan walaupun dia tidak kelihatan. Janganlah kamu seperti gunting yang memecah belah, yang sudah tersusun rapi hingga bercerai-berai. Jadi kita tingkatkan persatuan dan kesatuan awal, apalagi kita jamaah Masjid Agung. Kita kompak, apa masalah kita sampaikan dengan baik, kita cari solusi. Apa ada unek-unek kita selesaikan. Jadi Idul Fitri disebut juga dengan halal bihalal, meningkatkan silaturahim. Di halal bihalal itu adanya di Indonesia. Kalau dalam kamus bahasa Arab tidak kita temukan. Saking tidak adanya, orang Arab tidak ngerti dengan halal bihalal. Yang ada halal sesuatu yang dibolehkan, haram sesuatu yang dilarang. Istilah halal bihalal itu ada di Indonesia dalam rangka untuk merajut kembali hubungan silaturahim. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi mari sama-sama setelah Ramadan kita tingkatkan satu, kualitas
menjadikan manusia itu hubungan sosialnya lebih hebat. Kedua, individual. Kebiasaan amalan-amalan kita selama Ramadan tetap. Dan ketiga, menghiasi dengan akhlakul karimah. Nah, kini Bapak Ibu, kita diambang krisis moralitas. Jadilah, tidak ada lagi sifat amanah, tidak ada lagi rasa malu. Jadi masuk ke kambo WA, oh, kalah Anis Ustaz. Kecilnya itu yang kirim lo ungkapan Buya Hamka. Kecilnya tak masalah kita, tak masalah kita kalah, yang penting kita tak salah. Kalau ungkapannya. Jadi Bapak Ibu, memang baiklah kondisi kita semakin hari semakin lama akhlak itu sudah hilang. Kita jangan sampai hendak menunjuk ajari anak cucu kemanakan keluarga kita. Luar biasanya Ramadan adalah mempertahankan nilai-nilai akhlakul karimah. Makanya Ramadan patang ambo sabui, maaf yang pertama itu takfu, menghapus tanpa ada bekas. Jadi kalau masih berbekas, maafnya tualun maaf lain. Sama orang berjalan di padang pasir, bekas telapak kaki awak itu dihembus oleh angin, hilang tanpa bekas. Tiba orang maafkan ambo ni, yo ambo maafkan. Tapi setelah itu, apa kecilnya dalam hati, ambo tak memaafkannya. Lalu bisa ambo memaafkannya. Masih sakit terasa, berarti itu belum takfu, belum maaf. Karena maaf itu menghapus, menghilangkan. Jadi kalau masih takanannya, lalu maaf lah, nyo hilang tanpa bekas, barulah maaf. Dan maaf itu bagi orang yang menyakiti hati dan perasaan kita, baru berlaku maaf. Jadi wadunan salah, nyo minta maaf, kita maafkan, kemudian kita tidak ada lagi mengingatnya. Masih tarasu berarti alun maaf. Itu hebatnya takfu. Yang kedua, tasfahu. Juga bisa diartikan maaf atau tidak memarahinya, tidak menghukumnya. Jadi asal katanya sofah, berlapang dada, tafassahu. Jadi nyo buka lembaran baru, menutup lembaran lama. Tidak ada di kanak-kanak lain. Hariko nyo basalah, hariko nyo hilangkan kesalahan. Tidak nyo kanak-kanak lain. Tapi kalau masih jo, itu alun membuka lembaran baru. Tutuplah lembaran lama, buka lembaran baru. Itu aku contohkan patang Ramadan. Aduh, Abu Bakar itu dia punya sepupu namanya Mistah. Setiap bulan dia berikan bantuan kepada sepupunya yang miskin ini. Tapi justru Mistah itulah orang yang menuduh, menfitnah Abu Bakar bahwa anaknya berselingkuh dengan Sofyan. Padahal Aisyah itu anak Abu Bakar. Tapi Mistah nyokecian pula ke orang, Aisyah berselingkuh dengan Sofyan. Walaupun begitu sikap Mistah kepada Abu Bakar, tapi Abu Bakar tetap memberikan bantuan setiap bulan. Tidak nyocabut
Kok tiba di awak tak ada lagi bantuan. Awak difitnahnya nyokejan ke orang Modiko. Tapi hebatnya Abu Bakar, ini pujian ayat itu kepada Abu Bakar, bahwa Abu Bakar membuka lembaran baru, menutup lembaran lama. Hari ini dia bersalah, hari ini juga dia hilangkan, dia maafkan. Barik tak itu. Si anak kau bisa menata hati yang model itu. Baru yang terakhir, maaf itu dalam ayat disebut takfu pertama, tasfahu yang kedua, yang ketiga tangfiru. Jadi kalau awak minta ampun kepada Allah disebut istighfar, tobat. Tangfiru itu bukan hanya sekedar minta maaf, tapi sifat Allah, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nyuagih lo rahmat. Tidak sekedar maaf, tapi rahmat dia sudah itu. Contohnya Bu. Contohnya ada tetangga ibu yang tidak baik dengan ibu. Nyo minta maaf, lah dimaafkan. Kemudian ibu agelo gulai ayam kenyo. Ibu antar lo gulai ayam. Tidak sekedar maaf, tapi membalas keburukan itu dengan kebaikan. Untuk apa disenggol dia orang lecet. Minta maafnya lah dimaafkan. Apa bawa lo tu orang ko tadi kabengki, apa dia lo uang perawatan. Sudah dimaafkan, ditambah lo, diganti keburukan dengan kebaikan. Payah mencari ramalan itu. Lihat orang itu payah mengganti, membalas keburukan dengan kebaikan. Rasulullah itu setiap hari diludahi, setiap sholat subuh diludahi. Satu ketika tidak ada yang meludahinya, ditanya oleh Nabi, ternyata dia sakit. Tapi Nabi lah orang yang pertama menjenguknya sakit. Dan luar biasa sifat Nabi. Kok tiba di awak mati selamanya itu. Kok ibunya bosoknya nyualun mati baca boleh. Jadi barik mengganti keburukan dengan kebaikan. Ibu jawab setiap hari bacakan. Apa kok pamberan, tapi ditingkatkan pelayanan ke ibu. Biasanya tak ada kopi pagi, ini nyeletak kopi bang. Tiba kopi. Ibu kok berang-berang saja kapan diganti lo dia apa HP baru ibu kok. Tak jadi berang lagi. Jadi mengganti keburukan dengan kebaikan, luar biasa. Maaf yang paling tinggi, taghfir. Salah kepada Allah, berdosa kepada Allah, minta ampun. Selesai dengan istighfar. Tapi salah sesama manusia tidak bisa dengan istighfar saja Bapak Ibu. Harus ada saling keridhaan, saling maaf memaafkan. Bak kece orang Minang, putih kapeh kapeh belie, putih hati baka adaan. Kuat nyo tibo mengucapkan salam. Bukan persoalan siapa yang salah. Karena dulu nyo yang salah, bawa lo kami minta maaf. Nyo duluan. Kata Nabi, siapa yang duluan mengucapkan salam, itulah yang paling hebat, itulah yang paling mulia, itulah yang duluan masuk surga. Jadi Bapak Ibu, jangan kita menganggap awak duluan minta maaf, awak yang hina. Dan itulah yang paling mulia. Orang ini kan egonya tinggi. Nyo nak namo hanya minta maaf Pak. Inyo pajabatan baru. Duluan lambo makan garam dari nyo. Harus dia yang duluan. Ndak persoalan siapa yang salah.
Siapa yang duluan, itulah yang hebat. Itulah yang duluan masuk surga. Jadi tibonyo maafkan ambo, yo ambo maafkan. Lah, iko tibonyo lah jangan salam pak, maafkan ambo deh. Apa jawabnya? Tiada maaf bagimu. Kembali sakitnya tuh di sini. Bari. Bila kejadiannya tuh Ustaz, pilkada dulu lepas. Lah ka pilkada lu kini alunya belok leh. Kuat ka pilkada wasata lagi. Pilkada nan dulu leh. Hanya bacaka ndak basapuan. Basobo ndak ada doan yang kini lah katibolo pilkada pak. Alunya belok leman. Kan bahaya. Mati itu ndak ada jadwalnya. Seandainya awak mati, tapi persoalan sesama manusia tak selesai, barik pak. Yang banyak itu kan persoalan sesama manusia. Kalau salah kepada Allah, dosa kepada Allah, tobat gitu, selesai, habis. Tapi sesama manusia baca caranya. Makanya di akhirat ada besok tuntut menuntutnya. Di dunia dulu sianu pernah menzolimi ambo. Di dunia dulu pernah mengambil hak sianu, hak si fulan. Kini di akhirat saya tuntut ya Allah. Mari. Oleh karena itu, mari sama-sama orang yang Idul Fitri itu satu cirinya meningkatkan kesolehan sosial, dua meningkatkan kesolehan individual, dan yang ketiga menghiasi dirinya dengan akhlakul karimah. Samini lain lah. Aduh Bapak Ibu, nang kawatannya. Iya Pak. Iya. Terkait dengan maaf tadi. Iya. Kita dizalimi, tetapi kita telah memaafkannya. Apakah perlu permintaan dari yang menzalimi? Iya. Satu. Ibu ada? Ada lain. Jadi ada dari apa? Awaklah memaafkannya. Apakah para luar? Paling kainyo memaafkan. Jadi Pak, dalam ayat itu fa'fu anhum, berilah maaf. Magih maaf. Ndak penting minta maaf. Lah jadi maaf lah. Tuh. Ndak harus awak apalagi ndak berjauhan dengan awak. Tapi kalau dake rancak mana satu mendatanginya. Kedua mengulurkan salam. Tiga meminta persaksiannya, rancak mana. Tapi dia dicari tidak ada masuk lain. Awaklah maafkannya. Allah Pak, berilah maaf. Allah. Tapi ada amalan seorang sahabat yang sampaikan di Ramadan petang. Inilah calon penghuni surga kata Rasulullah. Diikuti oleh sahabat pulang ke rumah. Apa amalnya yang spesial? Tidak ada. Lah 3 hari sahabat tu menyelidiki amalannya, tidak ada yang spesial. Terakhir minta izin pulang, ditanya, kenapa engkau disebut oleh Nabi penghuni surga? Mungkin keceknya ada amalan setelah menjelang mau tidur, keceknya semua orang yang pernah bersalahan dengannya nyo maafkan. Itu hebatnya. Jadi setiap kalaloknya mah nyo kana orang-orang yang pernah menyakitinya, menzoliminya dimaafkan. Kecuali utang Pak. Kalau utang minta janda minta loh. Tapi kalau keadaannya darurat, yo bersedekah siapa lagi. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha